Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S. Aisyah Isnani dengan NIM 3112001013 dari kelas AK3A Pagi akan menjelaskan jawaban dari tugas 8 akuntansi perpajakan mengenai akuntansi piutang dan persediaan. Pada tugas 8 ini kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi air transport bulan Desember 2021. Perusahaan menggunakan direct write-off method untuk menghapus piutang dan perpetual untuk mencatat persediaan. Berikut merupakan data pegawai dari PT Air Transport dan berikut merupakan data transaksi bulan Desember 2021 dari PT Air Transport. Baiklah, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu di tanggal 2 Desember 2021. Transaksinya adalah membayar gaji karyawan. Nah, sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan oleh tiap-tiap pegawai. Pegawai yang pertama yaitu Yoga memiliki NPWP status menikah dan memiliki 4 anak dengan gaji sebulan Rp17.500.000 dan tunjangan sebulan Rp1.050.000. Pegawai kedua yaitu Santi berstatus menikah memiliki 2 orang anak dengan gaji sebulan Rp6 juta dan tunjangan sebulan Rp300.000. Pegawai ketiga yaitu Dani memiliki NPWP, berstatus belum menikah, memiliki gaji sebulan sebesar Rp4 juta dan tunjangan sebulan Rp100.000. Iuran pensiun 1% ditanggung oleh pekerja, 2% ditanggung oleh perusahaan. Nah, maka penghitungannya adalah untuk Yoga, gaji sebulan sebesar Rp17.500.000 ditambahkan dengan tunjangan sebesar Rp1.050.000 menghasilkan jumlah penghasilan bruto Rp18.550.000. Kemudian dikurangi dengan pengurangan yaitu biaya jabatan yang mana 5% dikali gaji sebulan. Namun biaya jabatan ini maksimal adalah Rp500.000. Sehingga dikarenakan biaya jabatan Yoga jika dikali 5% melebihi batas maksimal, maka yang kita gunakan adalah maksimal yang diperkenankan, yaitu Rp500.000. Dan iuran pensiun ditanggung pekerja, yaitu 1% dikali gaji sebulan, yaitu sebesar Rp175.000. Sehingga total pengurang adalah Rp675.000. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang menghasilkan penghasilan neto sebulan, yaitu Rp17.875.000. Kemudian penghasilan neto sebulan tersebut disetahunkan dengan dikali 12 menghasilkan Rp214.500.000. Kemudian Yoga menikah dan memiliki 4 orang anak. Namun untuk menghitung PTKP yang diperbolehkan maksimal tanggungan anak adalah 3 orang. Sehingga untuk PTKP yang dihitung adalah wajib pajak sendiri yaitu Yoga Rp54 juta ditambah dengan status menikah Rp4.500.000 dan 3 orang anak yaitu Rp4.500.000 dikali 3 menghasilkan PTKP sebesar Rp72 juta. Sehingga untuk menghitung penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sama dengan Rp142.500.000. Nah, dengan PKP Yoga sebesar sekian, maka tarif PPh pasal 21 setahun Yoga dikenakan tarif 5% dan 15%. Sehingga PPh pasal 21 setahun Yoga sebesar Rp16.375.000. Untuk mencari PPh pasal 21 sebulan Yoga, maka PPh pasal 21 setahun dibagi 12 menghasilkan Rp1.364.583. Selanjutnya yaitu menghitung PPh pasal 21 sebulan Santi. Santi memiliki gaji sebulan Rp6 juta, kemudian tunjangan sebulan Rp300.000 sehingga penghasilan bruto Santi sebesar Rp6.300.000. Pengurangan yaitu biaya jabatan 5% dikali gaji Rp315.000. Iuran pensiun ditanggung Santi 1% dikali gaji yaitu Rp60.000. Maka total pengurang adalah Rp375.000. Selanjutnya didapatkan penghasilan neto sebulan dari pengurangan penghasilan bruto dengan total pengurang yaitu sebesar Rp5.925.000.
Selanjutnya penghasilan neto sebulan tersebut disetahunkan dengan dikali 12, menghasilkan Rp71.100.000. Selanjutnya, dikarenakan Santi merupakan karyawati dan memiliki suami yang bekerja, maka PTKP hanya untuk wajib pajak sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Maka dihasilkanlah penghasilan kena pajak atau PKP dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, yaitu sebesar Rp17.100.000. Nah, dengan PKP sekian, maka tarif PPh pasal 21 yang dikenakan untuk Santi adalah 5%, sehingga didapatkan PPh pasal 21 setahun Santi sebesar Rp855.000. Dan PPh pasal 21 setahun itu disebulankan dengan cara dibagi 12, menghasilkan Rp71.250. Kemudian dikarenakan Santi tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 sebulan Santi lebih besar 120%, sehingga PPh pasal 21 sebulan Santi dikarenakan tidak ada NPWP, yaitu sebesar Rp85.500. Selanjutnya yaitu penghitungan PPh pasal 21 Dani. Dani memiliki gaji sebulan sebesar Rp4 juta, tunjangan sebulan sebesar Rp100.000, sehingga menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp4.100.000. Biaya jabatan Dani 5% dikali gaji, yaitu sebesar Rp205.000, dan iuran pensiun yang ditanggung oleh Dani yaitu 1% dikali gaji, yaitu Rp40.000, sehingga total pengurang sebesar Rp245.000. Dan didapatkanlah penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang sebesar Rp3.855.000. Kemudian penghasilan neto sebulan tersebut disetahunkan menjadi Rp46.260.000. Nah, dikarenakan Dani belum menikah, maka PTKP hanya untuk wajib pajak sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Dikarenakan PTKP lebih besar daripada penghasilan neto sebulan, maka untuk Dani, PPh pasal 21-nya yaitu nihil atau tidak terutang PPh pasal 21. Kemudian, untuk penghitungan iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan yaitu 2%, yaitu 2% dikali beban gaji. Beban gaji tersebut adalah total gaji sebulan dari Yoga, Santi, dan Dani. Sehingga didapatkan iuran pensiun yang ditanggung perusahaan sebesar Rp550.000. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Biaya gaji didebit sebesar Rp27.500.000, tunjangan didebit sebesar Rp1.450.000, PPh pasal 21 terutang dikredit sebesar Rp1.450.083, iuran pensiun terutang dikredit Rp550.000, kas dan bank dikredit sebesar Rp26.949.917. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 5 Desember melakukan penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit sebesar Rp70 juta. Untuk transaksi tersebut dihitung PPN keluaran 10% dari Rp70 juta, yaitu sebesar Rp7 juta. Dan jurnalnya adalah piutang usaha didebit sebesar Rp77 juta, PPN keluaran dikredit Rp7 juta, penjualan dikredit sebesar Rp70 juta. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 11 melakukan penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai sebesar Rp40 juta. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. PPN keluaran 10% dikali Rp40 juta, yaitu Rp4 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali Rp40 juta, yaitu Rp600.000. Jurnalnya adalah kas dan bank didebit sebesar Rp44.600.000, PPh pasal 22 terutang dikredit Rp600.000, PPN keluaran dikredit Rp4 juta, dan penjualan dikredit Rp40 juta. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 12 Desember menerima pelunasan penjualan atas transaksi 5 Desember 2021. Jurnalnya adalah kas dan bank didebit sebesar Rp77 juta dan piutang usaha dikredit sebesar Rp77 juta. Selanjutnya yaitu transaksi di tanggal 13 Desember, yaitu menyewakan mobil bus kepada PT XYZ dengan nilai invoice sebesar Rp15 juta. Perhitungannya adalah sebagai berikut.
PPN keluaran dengan tarif 10% dikali 15 juta rupiah, yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka jurnalnya adalah piutang usaha didebit sebesar Rp16.500.000, PPN keluaran dikredit sebesar Rp1.500.000, pendapatan sewa dikredit sebesar Rp15 juta. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 15 menerima pelunasan invoice dari PT XYZ. Perhitungannya adalah sebagai berikut. PPh pasal 23 terutang dikenakan tarif 2% dikali Rp15 juta, sehingga menghasilkan PPh pasal 23 terutang yaitu Rp300.000. Jurnalnya adalah kas dan bank didebit sebesar Rp16.800.000, PPh pasal 23 terutang dikredit sebesar Rp300.000, dan piutang usaha dikredit sebesar Rp16.500.000. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 16 Desember, membeli merchandise dari CV XXX dengan nilai invoice sebesar Rp25 juta. Perhitungannya adalah sebagai berikut. PPN masukan dengan tarif 10% dikali Rp25 juta, yaitu sebesar Rp2.500.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pembelian didebit sebesar Rp25 juta, PPN masukan didebit sebesar Rp2.500.000, dan utang pembelian dikredit sebesar Rp27.500.000. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 18, yaitu menghapus piutang tak tertagih CVP-QR sebesar Rp10 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Biaya piutang tidak tertagih didebit Rp10 juta, dan piutang dagang dikredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya, transaksi yang terakhir yaitu membayarkan bonus pegawai dengan perincian sebagai berikut. Yoga sebesar Rp10 juta, Santi sebesar Rp5 juta, dan Dani sebesar Rp500.000. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Dikarenakan bonus merupakan objek pajak PPh pasal 23, maka transaksi ini dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15% dikali Rp15.500.000, yang mana itu merupakan total bonus dari Yoga, Santi, dan juga Dani. Sehingga dari perhitungan tersebut dihasilkan PPh pasal 23 terutang sebesar Rp2.325.000. Dan jurnalnya adalah biaya bonus karyawan didebit sebesar Rp15.500.000, PPh pasal 23 terutang dikredit sebesar Rp2.325.000, dan kas dan bank dikredit sebesar Rp13.175.000. Untuk transaksi PTR Transport di periode Desember 2021 ini, debit dan kredit balance sebesar Rp313.850.000. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari tugas 8 akuntansi perpajakan mengenai akuntansi piutang dan persediaan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.